Welcome to Teknik Alat Berat. Jurusan Teknik Alat Berat adalah salah satu jurusan yang ada di SMKN 1 Singosari. Jurusan Teknik Alat Berat berdiri pada tahun 1994. Dan jurusan ini bergerak pada bidang otomotif teknik alat berat. Alat berat adalah suatu mesin atau kendaraan yang berukuran besar yang khusus digunakan untuk konstruksi atau earth moving. Jurusan ini memberikan ilmu atau pengalaman kepada siswanya tentang ilmu dasar alat berat dan berbagai macam ilmu lainnya yang menyangkut alat berat, seperti mengajarkan siswanya cara repair, maintenance, dan operator. Dengan kata lain, siswa diajarkan cara memperbaiki, merawati, dan menjalankan sebuah unit alat berat. Jurusan ini selalu meluluskan siswa yang kebanyakan langsung diambil atau bekerja di industri kontraktor atau pertambangan dengan gaji yang sangat besar. Jurusan Teknik Alat Berat juga bekerja sama dengan beberapa industri kontraktor dan pertambangan. Teknik Alat Berat bekerja sama dengan PT Trakindo Utama. PT Trakindo Utama adalah sebuah perusahaan di bawah PT Tiara Marga Trakindo yang didirikan pada tahun 1970, yang bekerja di bidang distribusi atau dealer resmi unit alat berat buatan Caterpillar. Kerjasama ini dimulai pada tahun 1994 dalam bentuk on-the-job training. Kemudian pada tahun 2000 mulai merekrutmen siswa dari jurusan teknik alat berat. Dari kerjasama ini, PT Trakindo Utama memfasilitasi jurusan teknik alat berat seperti memberikan engine dan modul untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Dan juga PT Trakindo Utama memfasilitasi unit ekskavator 32D sebagai media praktek siswa. Dari kerjasama ini menimbulkan kelas industri binaan PT Trakindo Utama, yaitu kelas koop atau kooperatif edukatif. Teknik alat berat juga bekerja sama dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau PT Buma. PT Buma adalah sebuah perusahaan yang bekerja pada bidang pertambangan batubara terbesar kedua di Indonesia. Dari kerjasama ini, PT Buma juga memfasilitasi jurusan teknik alat berat dengan memberikan sebuah unit doser sebagai media praktek siswa, dan juga memberikan modul untuk menunjukkan pembelajaran siswa. Kerjasama ini menimbulkan kelas industri binaan PT Buma, yaitu Buma School, dan PT Buma memberikan mentor untuk murid-murid Buma School, dan kelas Buma hanya bisa diikuti oleh kelas 11 AB reguler atau non-koop dan kelas 11 jurusan lainnya. Jurusan teknik alat berat memiliki 3 jenis kelas. Yang pertama yaitu kelas TAP 1, yang mana ini adalah kelas reguler. Yang kedua adalah TAP 2, kelas ini juga merupakan kelas reguler. Dan yang terakhir yaitu TAP 3, yang mana ini adalah kelas koop binaan PT Trakindo Utama. Jurusan teknik alat berat juga mempunyai berbagai macam ruang kelas. Yang pertama yaitu room 1, di mana ruangan ini adalah ruangan yang biasanya dipakai oleh Buma School, dan di ruangan ini memiliki fasilitas meja kursi, papan tulis, TV sebagai media share materi, dan juga ada AC. Yang kedua yaitu room 2, di mana ruangan ini biasanya digunakan oleh kelas reguler, dan di dalamnya memiliki fasilitas meja kursi dan papan tulis sebagai media pembelajaran. Yang ketiga yaitu hydraulic section, di mana ruangan ini biasanya digunakan oleh kelas 11 dan 12 saat pembelajaran materi hidrolik, dan isi ruangannya sama seperti room 2. Yang keempat yaitu electric section, di mana ruangan ini digunakan saat pembelajaran tentang electrical system pada unit alat berat. Isi ruangan ini sama dengan hidrolik, tetapi di ruangan ini ada komponen-komponen elektrik yang ada pada alat berat. Room 1, Room 2, Hydraulic Section, dan Electric Section adalah ruangan yang ada di bangunan alat berat lantai 2. Kemudian yang kelima adalah Mim Room.
di mana ruangan ini biasanya digunakan saat materi pelajaran yang membutuhkan media komputer saat pembelajarannya, dan ruangan ini berisi beberapa komputer dan papan tulis. Ruangan yang terakhir yaitu sisroom. Ruangan ini biasanya sering digunakan oleh kelas koop. Ruangan ini berisi meja dan kursi, glass whiteboard, interaktif proyektor, dan juga beberapa manual book Caterpillar. Di bangunan lantai 1 juga ada kantor jurusan dan workshop. Di jurusan ini, sebelum masuk, calon peserta didik yang ingin masuk jurusan teknik alat berat harus mengikuti tes dari PT Trakindo Utama. Tes yang pertama yaitu tes nilai UN. Dari sekian banyak peserta, yang mendaftar hanya akan diambil dari nilai UN 29 sampai 40. Dan tes yang kedua yaitu tes tulis atau tes IQ. Tes ini biasanya dibagi menjadi beberapa sesi karena banyaknya calon peserta didik. Tes tulis ini berisi soal-soal yang mengacu pada logika, ketepatan, kecepatan, cara berpikir siswa, dan harus dikerjakan dalam waktu tertentu. Tes yang ketiga yaitu tes skill atau praktek dari PT Trakindo Utama. Dalam tes ini, siswa diberi sebuah part atau komponen yang sudah dibongkar. Tugas siswa adalah merakit komponen tersebut sesuai dengan gambar yang telah diberikan dan harus dikerjakan dengan cepat. Pihak Trakindo akan men-timer waktu pengerjaan yang dilakukan oleh siswa. Tes yang terakhir adalah tes wawancara dari pihak PT Trakindo Utama, di mana tes ini calon peserta didik akan ditanya tentang latar belakang keluarga, motivasi masuk alat berat, pengalaman siswa tentang kehidupan sehari-hari di bidang otomotif, kegiatan sehari-hari, cita-cita, hobi yang disenangi oleh siswa, dan lain sebagainya tentang siswa itu sendiri. Setelah calon peserta didik melewati semua tes, pihak dari PT Trakindo Utama akan mempertimbangkan sebanyak 96 siswa yang akan masuk jurusan teknik alat berat. Kemudian, dari 96 siswa itu akan dipertimbangkan lagi oleh pihak PT Trakindo Utama untuk siswa yang akan masuk kelas koop. Di dalam kelas koop ini, terdapat kuota tersendiri yaitu sebanyak 24 siswa yang diambil dari 96 siswa tersebut. Dan kelas reguler 1 sebanyak 36 dan kelas reguler 2 sebanyak 36 siswa. Fasilitas yang didapat oleh kelas koop dan reguler tentu berbeda. Fasilitas yang ada di kelas koop lebih banyak, tetapi kelas koop dan reguler juga mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Fasilitas kelas koop yaitu siswa akan mendapat pinjaman modul tahunan, kemudian on the job trainingnya langsung di PT Trakindo Utama, dan juga mendapatkan ruang kelas khusus. Tetapi kekurangannya adalah siswa tidak bisa memilih tempat OJT karena sudah terikat dengan PT Trakindo Utama, dan juga tidak bisa mengikuti tes Bumaskul saat kelas 11. Kemudian fasilitas kelas reguler adalah bebas memilih tempat OJT di perusahaan yang diinginkan, bisa mengikuti tes Bumaskul pada saat kelas 11. Kekurangannya adalah tidak mendapat pinjaman modul tahunan. Jurusan teknik alat berat mempunyai workshop sendiri. Workshop adalah tempat yang digunakan oleh para guru dan siswa untuk menunjang proses pembelajaran praktek. Ruangan workshop terletak di bangunan alat berat lantai 1 dan berada di sebelah kantor jurusan. Di dalam workshop berisi beberapa engine dan alat. Juga ada beberapa parts atau komponen yang digunakan untuk praktek. Dan ada juga meja yang dilengkapi dengan vise yang digunakan untuk memperbaiki komponen. Juga ada alat penyemprot air yang digunakan untuk membersihkan lantai workshop. Sementara itu, juga ada kompresor yang digunakan untuk membersihkan parts atau komponen. Dan juga tersedia genset dalam workshop. Di dalam ruangan workshop ini juga ada beberapa ruangan lagi, seperti ruangan tools yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam tools yang digunakan saat praktek. Dan juga ada ruangan penyimpanan parts yang berfungsi untuk menyimpan part yang tidak sedang digunakan. Kemudian juga ada ruangan penyimpanan
consumable room yang berfungsi menyimpan berbagai macam alat pelindung diri di dalamnya. Ruangan yang terakhir yaitu kamar mandi, dan di depan kamar mandi ada tempat penyimpanan alat kebersihan dan rak sepatu. Di dalam workshop juga ada area dengan line tertentu, dengan antara lain line hijau untuk area bebas berjalan, line kuning untuk area bekerja, dan line putih untuk area penyimpanan. Ketika akan memasuki workshop, guru, siswa, dan tamu wajib menggunakan APD. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja dan untuk menjaga keamanan tubuh saat bekerja. Alat pelindung diri yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Alat pelindung diri harus menutupi seluruh bagian tubuh dari kepala sampai kaki, seperti safety helmet yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda. Kemudian, safety glass yang digunakan untuk melindungi mata dari serpihan partikel atau material kecil yang bisa masuk ke mata. Setelah itu, warpak yang digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran atau goresan saat bekerja. Kemudian, safety gloves yang digunakan untuk melindungi telapak dari goresan benda. Dan yang terakhir yaitu safety shoes yang digunakan untuk melindungi kaki dari tergelincir oli atau kejatuhan benda, di mana safety shoes dilengkapi dengan lempengan besi di ujungnya. Jurusan teknik alat berat memiliki kebiasaan yang khas dan unik, di mana kebiasaan ini diterapkan oleh guru kepada siswanya agar menjadi lulusan yang baik dipandang industri dan memiliki attitude yang baik. Kebiasaannya yaitu selalu datang sebelum jam 6.30 atau setengah 7 pagi. Kemudian, selalu melaksanakan piket jurusan di mana kelas 10 di ruangan lantai 2 dan kelas 11 di halaman depan. Dan juga ada yang membersihkan kantor. Kemudian, guru-guru juga menanamkan jus sedap bertanggung jawab, di mana itu artinya murid-murid harus jujur, sopan, santun, disiplin, attitude, peduli, dan bertanggung jawab dalam hal apapun, dan semua itu harus diterapkan oleh semua siswa teknik alat berat tanpa terkecuali satu apapun. Jurusan teknik alat berat juga sering mengikuti lomba-lomba bergengsi. Salah satunya adalah KTKTAB. KTKTAB adalah kompetensi keahlian teknik alat berat, yang mana lomba ini diadakan oleh PT Trakindo Utama dan bersaing dengan kelas koop di seluruh Indonesia. Teknik alat berat sering mendapatkan juara seperti juara umum KTKTAB tahun 2016, juara umum KTKTAB tahun 2017, juara umum KTKTAB tahun 2018, dan juara umum KTKTAB tahun 2019. Teknik alat berat juga pernah menjuarai juara 3 Marine Engine. Juara ini didapat karena jerih payah dari guru dan siswa.